Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Pastinya kalian sudah siap untuk beribadah ya. Hari ini Kak Debbie akan mengajak kalian untuk beribadah sekolah minggu. Kalian pastinya tetap beribadah bersama mama papa di rumah. Yuk semuanya kita mau siap untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik lihat, Kak Debbie bawa kertas yang ada angka 1. Nah, ini Kak Debbie mau ajak kalian semuanya, kita mau berhitung ya. Yuk. Ada angka 2, ada angka 3, mana yang lainnya ya? Oh, ini ada teman Kak Debbie. Halo Kak Debbie. Halo Kak Pena, tos dulu. Oke. Yuk Kak. Tadi dari 1 ya Kak Debbie ya? Iya benar. Oh, berarti sekarang kita mulai nyanyinya dari angka 2. Pergi sekolah minggu. 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 3 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 3 berapa? 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 4 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Berapa Kak? 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Wah, kalau semua pergi ke sekolah minggu bawa teman kita jadi banyak ya Kak Debbie ya? Iya benar sekali. Wah. Nah, semuanya pastinya sudah kumpul ya Kak Vena ya? Iya, sama mama papahnya sama ya. Mama papa, ada yang sama kakak, sama adik. Nah, semuanya sekarang kita mau mulai ibadah ini. Kita berdoa dulu. Yuk, kita ambil sikap, tunduk kepala, lipat tangan, matanya dipejamkan. Kita mau berdoa sama Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan kembali mengizinkan kami untuk beribadah sekolah minggu. Ini semua karena kasih-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Ini semua karena penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, Engkau kembali mempertemukan kami. Kiranya Engkau satukan hati kami, Engkau kuduskan ibadah ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik. Nah, sekarang kalian kan sudah kumpul nih di rumah. Terus Kak Vena, Kak Debbie mau tanya ya. Apa itu Kak Debbie? Nah, kenapa sih kita ini tiap minggu itu harus ibadah sekolah minggu? Kan masih ngantuk tadi ya? Ya adik-adik ya? Wah, adik-adik tahu enggak jawabannya? Kenapa sih harus sekolah minggu? Kan enak nonton TV ya Kak Debbie ya? Iya. Nonton kartun ya Kak Debbie ya? Iya. Nah, sebenarnya gini Kak Debbie, kita itu harus sekolah minggu karena kita mau buat Tuhan Yesus itu tersenyum. Kenapa? Karena kasihnya Tuhan Yesus itu adalah kasih yang indah sekali. Sebentar. Kayaknya waktu sekolah minggu kita pernah deh diajarin lagu itu Kak. Ingat gak? Yang kasih Tuhan Yesus manis dan indah ya Kak ya? Nyanyi itu yuk Kak yuk. Yuk, semuanya ya dengan penuh sukacita kita mau nyanyikan lagu Kasih Yesus manis dan indah.
Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus. Lebih apa Kak Dini? Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh, kasih Yesus. Sekali lagi, lebih tinggi, lebih tinggi dari langit, lebih dalam, turun, lebih luas dari samudra. Oh oh, kasih Yesus. Oh oh, kasih Yesus. Oke, wah, kasih Yesus itu Kak Vena sangat besar, lebih tinggi, lebih luas, lebih dalam. Nah, terus kita sebagai anak-anak yang sudah dipilih Tuhan Yesus, bagaimana ya caranya kita untuk membalas kasih yang sudah Tuhan berikan, Kak? Gimana ya Kak Debbie ya? Seperti yang diajarkan di sekolah minggu Kak. Supaya kita jadi anak-anak Tuhan yang membalas kasih Tuhan yang besar itu, kita bisa dengan baca Alkitab. Dengan itu kita akan tahu, wah kasih Tuhan itu ternyata besar sekali. Terus kita juga harus rajin berdoa Kak. Karena dengan kita berdoa, kita bukan hanya minta sesuatu sama Tuhan, tapi dengan berdoa kita juga bisa tahu apa sih yang Tuhan mau. Kita juga bisa mengucap syukur ya Kak. Iya betul, kita juga bisa mengucap syukur. Seperti lagu itu loh Kak, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau kita mau apa Kak? Kalau kita mau tumbuh. Itu pastinya adik-adik yang ada di rumah semuanya sudah bisa itu Kak. Iya, betul. Dan mereka juga pasti bisa gerakannya. Yuk, kita mau sama-sama ya. Kita nyanyi, kita mau bertumbuh, kita mau berdoa, kita mau rajin berdoa, kita mau rajin baca kitab suci ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah Kak Debbie, kalau ngomong tentang berdoa, itu banyak sekali ya cerita di Alkitab yang mengajarkan tentang berdoa. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita itu mau lanjutin Kak cerita minggu lalu. Nah, kira-kira ada yang ingat nggak ya cerita minggu lalu seperti apa? Apa dong cerita minggu lalu? Nah, Setelah Tuhan Yesus berjalan sama murid-muridnya masuk mana Kak? Yerusalem. Kemudian Tuhan Mengadakan? Yesus sama murid-muridnya mengadakan apa Kak?
perjamuan Paskah ya Kak. Betul. Nah, adik-adik tahu enggak? Setelah mereka mengadakan perjamuan Paskah Kak Debbie, Tuhan Yesus itu mengajak murid-muridnya, 11 muridnya. Loh, muridnya Tuhan Yesus berapa Kak Debbie? 12. Tapi ini hanya 11 Kak Debbie. Yang satu kemana ya Kak? Wah, nanti Kak Vena ceritain. 11 ini pergi ke Bukit Zaitun. Nah, di sana sampai di tempat yang namanya taman apa Kak? Yang tempat Tuhan Yesus berdoa. Taman Getsemani, benar nggak? Iya, betul. Taman apa adik-adik? Taman Getsemani. Sampai di Taman Getsemani, Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya Kak Debbie, kalian duduk sini, tunggu di sini. Aku tunggu ya Kak ya. Iya, Kak Debbie tunggu ya. Tunggu di sini, aku mau berdoa. Tapi adik-adik, waktu itu ada 3 murid Tuhan Yesus yang diajak untuk pergi agak jauh dari teman-teman yang lain untuk berdoa. Siapa Kak Debbie, tahu enggak? Tahu dong. Kak Debbie tahu. Mantap ini. Oke. Ingat-ingat ya adik-adik ya. Yang pertama Yohanes, yang kedua Petrus, yang ketiga Yakobus. Nah, 3 murid Tuhan Yesus ini diajak sama Tuhan Yesus. Diajak untuk pergi sedikit jauh dibanding teman-teman yang lain, murid-murid yang lain. Tuhan Yesus ngomong sesuatu, Kak Debbie, waktu ajak 3 muridnya. Kalian tunggu di sini ya. Hatiku sedih sekali, seperti mau mati. Wah, kasihan ya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, waktu itu Tuhan Yesus sangat sedih sekali. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu hanya sebentar lagi Tuhan Yesus akan ditangkap. Nah, Tuhan Yesus tahu adik-adik, Tuhan Yesus sedih sekali hatinya. Tapi Tuhan Yesus hanya ngomong sama 3 muridnya tadi. Siapa? Yakobus, Yohanes, sama siapa lagi satunya Kak Debbie? Petrus. Yakobus, Yohanes, Petrus, kalian di sini berdoa. Hatiku sedih sekali. Akhirnya adik-adik, Tuhan Yesus pergi sendiri sedikit jauh dari murid-muridnya untuk apa? Untuk berdoa. Nah, seperti apa Tuhan Yesus berdoa? Nih ada gambarnya ya. Kalian lihat ya di layar kalian di rumah, di TV, di laptop, ada gambar di situ. Di situ kita lihat gambarnya Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus berlutut, bahkan dikatakan di Alkitab sampai menundukkan kepalanya sampai ke tanah. Apa? Sungguh-sungguh berdoa. Kenapa? Karena saat itu hatinya sedang sedih. Nah, setelah itu adik-adik, setelah Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus minta satu sama Bapa di surga Kak Debbie. Tuhan Yesus minta kalau boleh Kak Debbie, Tuhan Yesus itu tidak usah disalib. Kenapa? Karena disalib itu bukan karena Tuhan Yesus takut mati Kak Debbie, tapi disalib itu merupakan satu lambang Kak Debbie. Kalau Tuhan itu marah sama Bapa di surga, itu marah sama Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan Yesus yang tidak pernah berdosa, Tuhan Yesus yang tidak pernah melakukan dosa, Tuhan Yesus yang bukan orang berdosa harus menanggung semua dosa manusia. Jadi dosanya Kak Vena, dosanya Kak Debbie, dosanya adik-adik di rumah itu dibawa sama Tuhan Yesus. Nah, kalau dosa itu kan Bapa di surga marah Kak Debbie.
Bapa di surga nggak suka namanya dosa. Nah, Tuhan Yesus sedih sekali. Kenapa? Bukan karena Tuhan Yesus dibenci orang, Kak Depi. Bukan sedih karena Tuhan Yesus tidak disukai orang, bukan. Tapi Tuhan Yesus sedih. Kenapa? Karena Tuhan Yesus harus merasakan bahwa Bapa di surga itu marah besar sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, waktu Tuhan Yesus selesai berdoa, Tuhan Yesus datang ke murid-muridnya. Nah, ternyata murid-muridnya berdoa ya Kak Devi. Murid-muridnya kenapa? Murid-muridnya tertidur. Kemudian Tuhan Yesus bilang, ayo bangun. Kalian harus berjaga-jaga. Waktuku sudah dekat. Setelah muridnya dibangunin, bangun. Tuhan Yesus pergi lagi, berdoa lagi. Berdoanya sama Kak Devi. Kalau boleh, janganlah itu dosa manusia itu jadi dosanya Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus dapat marahnya Allah yang besar. Akhirnya adik-adik, Yesus berdoa lagi. Setelah berdoa selesai, Tuhan Yesus tengok lagi murid-muridnya. Dan ternyata tidur lagi. Nah, Tuhan Yesus bilang, ayo bangun, berjaga-jaga. Ini ketiga kalinya Tuhan Yesus berdoa lagi. Berdoa yang sama. Tapi adik-adik, di setiap doanya Tuhan Yesus minta sesuatu Kak Devi. Kalau boleh, jangan sampai Tuhan Yesus itu disalib, dapat murkanya Allah Bapa di surga, dapat marahnya Bapa di surga yang besar itu. Bukan hanya itu, tapi selalu Tuhan Yesus dalam doanya bilang, biar kehendakmu yang jadi. Jadi Tuhan Yesus tahu adik-adik, ketika dia minta sesuatu, kalaupun itu tidak membuat atau tidak sesuai dengan yang Bapaknya kehendaki, Tuhan Yesus tetap memilih untuk taat. Jadi Tuhan Yesus ketika berdoa, Tuhan Yesus tidak hanya minta sesuatu, tapi Tuhan Yesus juga minta supaya hanya kehendak Bapa di surga yang jadi. Jadi hanya kehendak Allah Bapa yang jadi. Dan adik-adik tahu, setelah Tuhan Yesus berdoa 3 kali, ternyata Tuhan Yesus tetap nantinya ditangkap dan harus disalib. Kehendaknya siapa yang jadi Kak Debi? Kehendaknya Bapa di surga. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus berdoa Kak Debi dengan sungguh-sungguh. Iya, dengan sungguh-sungguh. Tetapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus tidak memaksa Tuhan. Harus, aku pengen tidak dapat murkanya Tuhan. Aku pengen tidak menanggung dosanya manusia. Hanya terus itu terjadi. Tidak. Tapi Tuhan Yesus pilih taat, pilih menurut sama yang jadi kehendaknya Bapa di surga. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita minta sesuatu sama Tuhan, ingat, kita harus tetap bersyukur. Apapun yang Tuhan berikan, itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ya Kak Debi ya. Nah, adik-adik, setelah ketiga kalinya Tuhan Yesus berdoa, lihat lagi ke murid-muridnya, ternyata masih tidur. Tapi Tuhan Yesus bilang, sudah cukup, istirahatlah. Nah, adik-adik, apa Tuhan Yesus dibebaskan dari salib? Apa Tuhan Yesus tidak ditangkap? Tidak. Tuhan Yesus pada waktu itu selesai berdoa, tiba-tiba adik-adik muncul
Satu murid Tuhan Yesus tadi Kak. Tadi kan yang diajak pergi berapa Kak yang ikut pergi Kak? 11. Nah ternyata yang satu itu ketinggalan. Bukan karena dia tidak tahu. Tetapi ketinggalan dengan dia bawa apa Kak? Bawa prajurit bersama para imam. Dia kemudian cium Tuhan Yesus. Dan ternyata ciumannya itu bukan sayang Kak Debbie. Kalau adik-adik di rumah dicium mama papa karena mama papa sayang kan. Tapi ini satu murid Tuhan Yesus ini cium Tuhan Yesus. Ternyata sebagai tanda Tuhan Yesus harus ditangkap. Sebagai tanda menunjukkan ini loh Tuhan Yesus. Jadi setelah dicium itu sebagai tanda ini orang yang harus ditangkap. Kemudian itu prajurit menangkap Tuhan Yesus. Nah, Kak Debbie, akhirnya Tuhan Yesus ditangkap. Mau tahu kisah selanjutnya Kak Debbie? Mau dong. Minggu depan ya Kak Debbie ya. Debbie juga mau ya. Minggu depan. Nah, kita minggu depan akan lihat Tuhan Yesus kemudian ditangkap dan kemudian Tuhan Yesus diadili. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, kita tuh belajar sesuatu Kak Debbie. Belajar apa Kak? Pertama, ketika hati kita sedih, ketika tidak bisa ngomong sama siapa-siapa, kita itu bisa berdoa. Ngomong sama Kita bisa ngomong sama Tuhan. Kalaupun kita juga mungkin pernah sukacita Kak Debbie, kita juga berdoa. Kenapa? Bersyukur karena Tuhan memberikan sukacita. Iya, benar sekali. Jadi apapun keadaan kita Kak Debbie, entah kita sedih, entah kita sukacita, kita harus tetap berdoa. Tetap berdoa, tetap bersyukur karena dalam segala hal itu pasti yang terbaik buat kita. Betul Kak Debbie. Dan yang paling penting adik-adik ini tadi seperti teladan Tuhan Yesus Kak Debbie. Tuhan Yesus kan berdoa. Tuhan Yesus dalam doanya bilang apa? Biar kehendakmu yang jadi. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Jadi ketika kita berdoa, kalaupun Tuhan aku sedih, sepatuku rusak. Tapi waktu itu belum ada gantinya Kak Debbie. Kita tidak boleh marah sama Tuhan. Kok udah diganti sama Tuhan? Aku kan sudah berdoa. Nah kita tidak boleh marah. Karena Tuhan punya waktunya sendiri. Nanti Tuhan punya caranya sendiri memberkati kita. Entah lewat mama papa, entah lewat om tante. Lewat banyak cara Tuhan Yesus bisa berikan. Kalaupun Tuhan Yesus belum ganti-ganti sepatunya yang rusak, belum ada, ya harus tetap bersukacita ya Kak Debbie ya. Karena yang terbaik Tuhan pasti berikan. Terbaik ini menurut Tuhan ya Kak Debbie ya. Betul sekali, bukan menurut adik-adik ya. Ingat ya. Karena Kak Debbie, Tuhan itu lebih tahu mana yang baik buat kita, mana yang tidak baik buat kita. Daripada kita sendiri. Betul. Ya Debbie, karena kita tahu semua yang kita miliki itu dari Tuhan ya Kak. Betul. Terus untuk siapa lagi Kak? Untuk Tuhan juga ya Kak. Betul. Nah, seperti itu loh Kak. Lagu apa ya judulnya itu loh Kak? Kayaknya kelas besar tahu nih Kak. Yang mulai kelas Yerusalem ya Kak ya. Betul sekali. Nah, everything I am. Yuk semuanya kita mau mengucap syukur atas yang sudah Tuhan berikan kepada kita ya. Everything I am, everything I'll need, I give it to you, Lord.
berdoa ya. Kita mau bersyukur karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan bisa beribadah. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan kita masih bisa baca Alkitab. Kita bersyukur karena kita diberi banyak hal oleh Tuhan Yesus. Banyak teman-teman, ada orang tua, kita punya banyak orang yang mengasihi kita. Dan kita juga bersyukur. Yang paling penting adalah Tuhan Yesus mengasihi kita. Yuk kita berdoa ya Kak Debbie ya. Yuk kita berdoa. Semua sikap doa yang baik karena kita mau bicara sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberikan kami kasih yang begitu besar di dalam hidup kami. Tuhan juga memberikan kami teladan bagaimana kami harus menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan, ajar kami untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam sukacita, dalam duka cita, ketika kami sedih, ketika kami senang, ketika kami berkelimpahan, ketika kami kekurangan, kami selalu ingat untuk kami bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, selalu menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kami berdoa, ajar kami untuk kami tetap taat, tetap setia, tetap nurut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami dapat memuji Tuhan, kami dapat mendengar firman Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, Kak Debbie, di layar kita saat ini ada ayat hafalannya Kak Debbie. Nah, ini tugas ya. Kita hafalin ya nanti ya sama mama papa, adik-adik di rumah hafalin sama mama papa. Ya Kak Debbie ya. Oke. Di layar, nah kelihatan kan? Ya itu. Yang kelas kecil dibantu mama papa untuk menghafalkannya. Tapi ada aktivitas nggak Kak? Ada, nanti guru-guru akan tetap kasih Tetap share ya di grupnya masing-masing. Oke, itu aja pengumumannya. Terus kalau adik-adik mau persembahan gimana Kak Debbie? Bisa dipersembahkan lewat di bawah ini, atau nanti bisa diberikan ke mama papa, nanti biar mama papa kasih ke gereja. Iya. Nah, kalau misalnya aduh Kak Debbie enggak punya ini buat transfer, bisa dikumpulin dulu ya Kak Debbie ya. Betul sekali. Nanti pas kita ketemu sekolah minggu di gereja bisa dimasukkan di kantong persembahan. Oke. Ya. Iya, betul sekali. Nah, Oke. sampai jumpa minggu depan.